kasih Pastor Kevin itu semua. Hilang karena kasihnya, karena kasihnya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Angkat kedua tanganmu yang di balkon semua. Sekali yang mencintai Yesus, angkat tanganmu. Ya Yesus, harapanku. Seakan hilang karena kasihnya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Revival, harvest, revival. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Saya mengenai pesanmu, saya mengenai hatimu, urapi kami semua. Dan untuk mengerti kebenaranmu dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Katakan kanan kirimu, revival, harvest, pasti terjadi. Revival, harvest, pasti terjadi. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Silakan untuk kembali saudara. Shalom, shalom, haleluya. Saudara dengar baik-baik bahwa kita akan menjadi saksi rencana Tuhan secara revival kebangunan rohani. Kegerakan yang terakhir sedang digenapi atas Indonesia, atas Nusantara, atas bangsa-bangsa melalui ibu kota Nusantara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dinubuatkan oleh firman Tuhan begini. Mari kita baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu disaksiku. Di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai mana? Ujung bumi. Ayat 9, 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka dan Allah menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, semua baca dengan keras, hai orang-orang Galilea, mengapa berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, dengar baik-baik semua baca dengan keras, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kau melihat dia naik ke surga. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Kita baca sama-sama saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 1 tadi menjelaskan buat kita semua. Ayat 8. Sebelum Yesus naik ke surga dia berkata ayat 8, coba lihat Kisah Rasul. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu jadi saksiku, lihat. Belum pernah Yesus bicara wilayah. Baru kali ini waktu dia naik ke surga, dia bicara letak wilayah. Yang mengerti katakan amin. Kalau harus ke atas kamu, katakan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, di mana? Seluruh Yudea. Semua ucapkan dengan keras. Samaria dan sampai apa? Ujung bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat. Yesus ngomong begini. Setelah itu mereka menunggu di loteng Yerusalem. Dan Kisah Rasul 2 Anda lihat. Roh Kudus memenuhi mereka. Pada hari ke-50. Mereka penuh Roh Kudus. Dan sejak itu dari Yerusalem. Baik-baik. Itu menyebar api Roh Kudus. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang mengerti katakan amin. Dan itu adalah lawatan Tuhan, penuaian
besar-besaran pada Kisah Rasul pasal yang pertama. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi menurut sejarah dicatat bahwa waktu Yesus mengucapkan Kisah Rasul 1 ayat 8 itu adalah tahun 33 Masehi. Tahun 33 Masehi kurang lebih. Sekarang kita hidup 2024. 9 tahun ke depan itu 2000 tahun milenial yang kedua. Dengar baik-baik, saya bicara waktu, bukan saya ngomong 2033 Tuhan mau datang. Tapi saya mau sampaikan, setiap 50-100 tahun, sejak Yesus menaik ke surga dan dicurahkan tahun 33 Masehi, ada kegerakan Allah yang besar. Ada kebangunan rohani yang besar. Dan saya percaya ini adalah kebangunan rohani penuaian yang terbesar di milenial yang terakhir sebelum Yesus datang kembali. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Nah, saya kasih tunjuk saudara peta. Coba lihat baik-baik. Ternyata kenapa dikatakan kamu akan disaksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, tolong dimunculkan. Sampai ke ujung bumi. Kota Yerusalem itu adalah sebuah kota berbenteng. Ada 12 pintu gerbang. Ini 12 pintu gerbang. Oke, maju. Ini bukan yin and yang atau patwa. Tapi betul-betul kalau Anda perhatikan, Yerusalem itu 12 pintu gerbang. Ada 12 pintu gerbang. Ada gerbang Sion, gerbang Bethany Gate, atau dan Golden Gate, Lion Gate, Bethel Gate, Damascus Gate, Samuel Gate, New Gate, Japa Gate, Jerim Gate, Kerem Rabin Rasin Gate, dan Bethlehem Gate, dan Monsion. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu Saudara dari ini, coba lihat cara Tuhan bekerja itu sistematis, yang mengerti katakan amin. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari mana? Dari mana? Yerusalem. Semua katakan? Yerusalem. Semua katakan? Dengar baik-baik, catat. Yerusalem. Semua katakan? Yerusalem. Dicatat. Yerusalem. 1, 2, 3. Yerusalem. Coba lihat peta yang berikut. Yudea, Samaria, next. Sampai ke ujung bumi. Maka kalau dilihat peta dunia, maka dunia, Anda harus tahu, letak Yerusalem itu adalah jantungnya dunia. Anda bisa sehat karena ada jantung. Betul? Makanya orang tidak ngerti. Ada sebuah titik di seluruh dunia. Kalau orang menyiarkan sesuatu dari satu kota, maka seluruh dunia itu akan dapatkan siarannya. Itu cuma satu titik. Tidak ada blank spot. Itu kota Yerusalem. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau dibuat petanya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, maka dibagi 12 pintu gerbang, yaitu Bethany Gate, Golden Gate, Lion Gate, Bethel Gate, Damascus Gate, Samuel Mountain Gate, New Gate, Japa Gate, Navaseret Gate, Kerem Gate, Bethlehem Gate, Mount Zion Gate. Maka dikatakan gini, saudara-saudara, dari 12 ini sampai ke ujung bumi. Yang mengerti katakan amin. Sampai di sini saudara nangkap firman ini ya dan amin. Sampai sini saudara nangkap, yang nangkap lambaikan tangan. Yang nangkap sesuatu tambahkan tangan. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda mau ngerti detail, download Star Magazine bulan Agustus. Saya nulis ini. Saya buat perinciannya dengan jelas. Tapi saya mau jelaskan. Minggu depan saya akan sampaikan lebih detail lagi. Hari Minggu ketika nanti tanggal 21 saya akan sampaikan. Maaf. Berapa tanggal berapa sekarang? 10. Besok 11. Oh 18. 18. Belum 21. Nanti saya akan sampaikan. Sabtu depan. Itu sejarah. Ibu kota pindah. Diresmikan dari Jakarta ke IKN. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi saya mau kasih tahu buat Anda, kita dinubuatkan sebetulnya.
Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Coba kembali ke peta tadi. Jadi kalau dari semua ini, maka dunia itu dikendalikan dari ini. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Nah, Indonesia itu termasuk 2 pintu gerbang. Bethany Gate dan Golden Gate. Semua katakan Bethany Gate dan Golden Gate. Oke. Saudara lihat baik-baik, sekarang kita baca Markus pasal 16 ayat 8. Ada nubuatan yang Yesus sampaikan. Bahwa bukan lagi dari Yerusalem sampai ujung bumi. Nanti akan berbalik dari ujung bumi. Akan kembali ke Yerusalem lawatan. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Nanti saya kasih tunjuk saudara. Saudara dan saya ini saksi pengenapan sejarah Tuhan. Tolong peta yang satu lagi, gambar yang satu lagi. Sebelum Markus pasal 16 ayat 8. Tolong gambar satu lagi. Ya. Jadi satu lagi ada peta yang satu lagi yang ada gambar gerbang. Satu lagi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat, ini dibesarkan ada gerbang. Saya tuliskan. Jadi kita Indonesia itu dapat 2 pintu gerbang. Separuh adalah Bethany Gate, separuh ada Golden Gate. Kenapa Yesus berkata Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Saya kasih tahu buat kamu. Gereja kita menyetak sebuah sejarah. Pelayanan kita membuat sejarah babak baru di minggu ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya nggak ngerti saudara. Saya punya kerinduan lama untuk menara doa 24 jam. Kami udah siapkan berbagai macam cara. Tiba-tiba minggu lalu ada 2 hamba Tuhan Pak Pendeta Rudi yang jadi menara doa di Pindolo. Dan kemudian Pak Jondi. Beberapa hari mereka berdoa di menara doa kita. Di atas, ini ada tempat doa yang biasa dipakai pendoa-pendoa. Dan mereka ngomongin, Pak, kita harus segera sebelum 17 Agustus buat doa 24 jam. Saya ngerti saudara, enak ngomongnya. Jalaninya itu perlu bayar harga. Dan kalau udah jalan tidak boleh berhenti. Yang ngerti katakan amin. Akhirnya saya kumpulin, saya doa Tuhan yang dimulai anak-anak muda dari mahasiswa IKP. Kita doa, kita minta lawatan Tuhan. Gak usah nuntut orang lain. Loteng Yerusalem itu dari 120 orang yang terima pengurapan Tuhan. Dan mereka dilawat Tuhan. Tidak diatur dan tidak direncanakan. Ditanya mereka. Di luar prediksi saya, di luar rencana saya. Tanggal 9 kemarin, betul ya? Tanggal 9 ya. Tanggal 9. 8 hari sebelum IKN dan upacara jubile khusus IKN. Jam 2 siang. Sampai hari ini. Sampai seterusnya. Di menara doa kita sudah ada 24 jam. Tanggal 9 kemarin, hari apa? Kamis. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Sudah mulai 24 jam. Kelompok-kelompok doa dari mahasiswa. Kalau Bapak Ibu sekalian jemaat rindu, Anda bisa langsung datang. Caranya gampang. Pak, saya jam sekian. Jam sekian. Anda buat komitmen sendiri. Datang, lapor di security, Anda taruh parkir mobil motor di depan kantor kita. Kemudian Anda jalan kaki, Anda langsung ngomong ke security, Anda lihat. Pasti ada tim doa dari mahasiswa yang berdoa. Semua anak-anak diberkati. Lihat anak-anak diberkati, siapa yang diberkati? Lewat menara doa 24 jam. Tadi kalau ada ibadah kita pergi dulu, betul ya? Selesai ibadah kita mulai lagi, 24 jam. Kapanpun Anda mau, ini sebuah sejarah. Bapak Ibu saudara, kota ini, bangsa ini, IKN perlu doa. Dan doa itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya tidak push saudara, tapi ada kerinduan di saya. Bagi Anda yang mau, Anda bisa datang. Tapi Anda datang tidak datang, kami akan buat terus 24 jam. Dimulai dari mahasiswa-mahasiswa kita dan yang kemarin wisuda. Saya berdoa,
2-3 orang saja berdoa. 5 orang, 10 orang, 24 jam kita jalan. Sejarah yang kedua, saudara. Tanggal 9 kemarin, kita udah siapin lama ya. Lagu revival harvest terjadi di sini. Itu betul-betul banyak pergumulannya. Pokoknya banyak teknikal macam-macam. Dan yang ajaib, itu kita launching pas tanggal 9. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu sekalian, kenapa perlu pujian? Kenapa perlu doa? Atmosfer ini perlu dilawan. Ingat Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita Balikpapan banjir besar. Tapi aneh banjir besar, PDAM mati. Saya pikir kita perlu tampung air banyak-banyak. Kenapa bisa banjir besar? Informasinya IKN panggil pawang. Jadi pawangnya ada videonya, saya dikasih tunjuk sama orang, saudara. Saya kasih tunjuk, itu pawangnya doa di IKN. Dan Anda tahu, gajinya 9 miliar. Untuk ngusir itu, saudara. Cash. Namanya ada, saudara. Dan videonya ada. Ngusir pawang hujan. Jadi kalau Anda mau diberkati Tuhan, lebih dari pawang hujan. Pawang hujan saja 9 miliar gajinya. Kita anak raja. Joshua, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Markus 16, kaget dia. Ayat yang ke-6, ayat 8, kita baca sama-sama. Mulai bagian B. Ayat B, dengan singkat, semua baca sama-sama. 1, ini nubuatan Yesus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi lihat Yesus ngomong begini. Bukan dari barat ke timur lagi. Tapi dari timur akan balik ke barat. Injil akan diberitakan. Ini nubuatan atas Indonesia. Nusantara. Ibu kota Nusantara. Tuhan akan bergerak dengan cara yang belum pernah Anda lihat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya kasih bukti secara Alkitabiah. Markus 16 ayat 8 bagian B. Dengan singkat. 1, 2, 3. Dengan singkat. Mereka sampaikan semua pesan itu kepada siapa? Petrus dan teman-temannya. Lihat. Sesudah itu. Yesus sendiri dengan perantaraan siapa? Murid-muridnya. Garis bawahi. Memberitakan dari mana? Timur ke barat. Berita yang kudus. Dan terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Coba kembali ke peta tadi. Ini ajaib. Mungkin Anda nggak tangkap, tapi saya dapatkan sesuatu dalam 2 minggu ini. Kenapa? Mundur tadi yang sebelumnya, ini lebih jelas. Kenapa ibu kota dipindahkan? Kenapa istana negara dipindahkan? Dari Jakarta ke Balikpapan, ibu kota Nusantara. Coba di Zoom yang kira kirim Zoom. Kita fokus sekarang 2 gate. Bethany Gate dan Golden Gate. Saudara, lihat baik-baik. Anda tahu, Jakarta itu masuk Bethany Gate. Itu bicara apa? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi Markus 16 ayat 8 bagian B akan terjadi kebalikan. Dulu orang barat pergi memberitakan Injil ke timur. Tetapi akan ada pembalikan dari timur kata Yesus. Kembali ke barat. Sampai Yerusalem. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin tidak banyak yang ngerti, tapi 2 minggu ini Tuhan ajak saya sesuatu. Ya, saya kaget. 20 tahun lalu saya dapat peta ini dan dapat pengajaran ini waktu saya ke Yerusalem. Ada menara doa Yerusalem di sana. Dan mereka ngomong soal ini. Tapi hari ini saya ngerti. Sejarah yang besar Tuhan tiba-tiba pindah dari Jakarta. Kemana? Kalimantan Timur. Anda tahu, letak IKN itu bukan lagi Bethany Gate.
Tapi apa? Golden Gate atau gerbang timur atau gerbang emas. Coba lihat ini fotonya. Ini Bethany Gate. Jadi dari kota Yerusalem mereka keluar lewat Bethany Gate sampai ke kota Bethany. No, sebelumnya. Ini Golden Gate. Satu. Nah, ini Bethany Gate. Pintu Bethany Gate itu membawa orang tujuannya keluar dari sini ke kota Bethany. Dan kalau ditarik tegak lurus, coba mundur tadi ke peta itu. Maka ujung bumi, coba mundur tadi peta lagi. Peta, bukan itu, mundur. Ini maju, mundur sebelumnya. Maka Anda tahu, ujung bumi itu masuk Bethany Gate itu apa? Pulau Jawa sampai ke Kepulauan Australia. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Segala sesuatu yang menguasai kota Yerusalem akan menguasai dunia. Kenapa? Karena ternyata Yerusalem itu pusatnya dunia. Maaf, iblis coba mengganggu. Kuasa-kuasa roh agamawi coba mengganggu, memindahkan ke kota A, B, C, pusat agama yang lain. Tidak bisa. Sekarang apa yang terjadi di Yerusalem itu menentukan dunia. Siapa yang berkuasa di Yerusalem menentukan. Tapi jangan salah. Penentunya, tolong mundur. Lihat, dari Bethany Gate tiba-tiba pindah ke Kalimantan. Kenapa Golden Gate? Ini sekarang Golden Gate. Tolong foto tadi gerbang. Ini Golden Gate. Gerbang emas. Sekarang gerbang emas ditutup. Dicor, dikasih kuburan-kuburan. Kenapa? Karena mereka tahu. Golden Gate. Nanti saya ajak kita baca ayat. Mesias. Raja dan segala raja dinubuatkan oleh Alkitab. Dan Anda kalau baca sejarah Golden Gate, siapa yang ngecor, siapa yang nutup ini adalah Sultan Islam. Dan mereka taruh di sini, saya sampai ke sana, saya berdoa. Saya lihat itu kuburan-kuburan orang-orang Arab di sana semua. Aneh ya. Kenapa? Karena mereka pikir nanti Mesias itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak bisa lewat kuburan. Karena kalau lewat kuburan najis. Jadi kalau rabi-rabi Yahudi itu tidak boleh masuk kuburan kecuali ngubur orang. Atau dikubur. Yang ngerti katakan amin. Jadi mereka tutup. Dan ngomong gini, kalau kami tutup, Mesias tidak akan datang. Saya ajak lihat nubuatan ayatnya ngomong begini. Dan ternyata ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah nubuatkan. Memang akan ditutup. Tapi Mesias itu tergantung gerbang indah Golden Gate yang ditutup. Ingat tadi ayat ngomong begini. Yesus yang sama. Di Rasul 1 ayat 11. Yang kau lihat naik ke surga. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Waktu kau melihat dia naik ke surga. Dan waktu Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah posisinya di seberang gerbang emas Golden Gate. Kalau Anda lihat, nanti coba lihat di Google Map. Saya udah lihat tempat Yesus naik ke surga atau gereja kenaikan Yesus ke surga. Itu dari telapak kakinya bekasnya. Satu hilang. Disimpan di tempat satu. Nanti saya cerita kapan-kapan, tapi nggak bisa umum. Membahayakan. Dicuri satunya. Katanya nabinya pakai itu. Padahal itu bekasnya Yesus. Dicolong. Ngerti maksud saya? Nggak ngerti ya sudah. Saudara tahu? Itu kalau dilihat. Lurus. Gerbang indah itu. Atau Golden Gate. Dan ini lurus. Loteng Yerusalem. Tuhan sedang mau bicara sesuatu. Kenapa kita tiba-tiba? Saya percaya
ada sesuatu yang sedang digenapi melalui firman Tuhan dan Alkitab. Nanti Anda akan bangga jadi orang Indonesia, Anda akan bangga jadi orang Nusantara, Anda akan bangga jadi orang yang ada di ibu kota Nusantara, dan Anda akan bangga dan berkata, Tuhan terima kasih saya ada di gereja Tuhan, umat Tuhan yang ngerti janji Tuhan, kegenapan Tuhan yang pasti dikenapi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Ini tidak mudah tapi saya belajar untuk mengertikan saudara. Tapi minimal suruh nangkap sesuatu dari apa yang Tuhan mau. Yang ngerti katakan amin. Saya cepat saudara. Nah, Yeskiel 46. Coba kita baca. Buka. Yeskiel 46. Ayat 1 dan 2. Ini saya kasih tunjuk ya. Bahwa betul-betul sudah ditutup. Dan dinubuatkan. Yeskiel 46 ayat 1 dan 2. Cuma baca ya. Dengan keras. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam menghadap ke sebelah timur. Jadi pintu gerbang emas itu haruslah tertutup. Selama apa? 6 hari kerja. Tapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Ayat 2 ini penting. Semua baca dengan keras. 1, 2, 3. Raja itu akan masuk dan dari luar melalui pintu gerbang akan berdiri dekat apa? Tiang pintu gerbang itu. Sementara imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan. Raja itu akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang. Lalu keluarlah lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tradisinya. Dan ini sebenarnya nubuatan. Tentang bukan raja manusia. Tapi raja segala raja, Yesus yang sama. Yang kau lihat naik ke surga. Akan datang kembali dengan cara yang sama meninggalkan kaki di Yerusalem. Dia di Bukit Zaitun. Dan dia akan masuk lewat gerbang indah. Sebelum itu. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Mempersiapkan jalan. Untuk lawatan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya kasih nubuatannya lagi. Betulkah Indonesia yang akan bawa? Betulkah Nusantara yang akan bawa kebangunan rohani? Saya katakan, ya. Tepat Indonesia, Nusantara. Saya berani pastikan. Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin dari ibu kota Nusantara, kita Balikpapan masuk ibu kota Nusantara. Ini akan mengalami lawatan Tuhan yang belum pernah Anda lihat. Saudara, lihat, baca sama-sama. Yesaya 46 ayat 11. Tidak kebetulan negara satu-satunya yang lambang negaranya adalah burung Garuda. Itu cuma Indonesia. Dinubuatkan Yesaya 46 ayat 11. 1, 2, 3. Yang memanggil burung buas dari mana? Dari timur. Anda kalau lihat gerbang timur, jadi dipanggil burung buas dari ujung. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku akan melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yang percaya katakan amin. Bukti yang kedua. Yesaya 42 ayat 10. Tuhan ngomong gini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari mana? Dari lihat ujung bumi, gerbang timur. Golden Gate, gerbang emas. Baiklah laut bergemuruh segala isinya dan pulau-pulau segala penduduknya. Lihat. Coba kembali munculkan peta itu. Daerah kepulauan yang terbanyak di gerbang timur. Cuma Indonesia. Yang ngerti katakan amin. Ayat 11. Lihat tanda kedua pulau-pulau. Kedua apa? Dari timur.
ketiga ayat 11. Yesaya 42 tadi ayat 11. Semua baca. 1, 2, 3. Baiklah padang gurun menyanyikan suara nyaring, kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami dengan apa? Kedar. Kedar itu keturunan Ismail. Desa-desa yang penuh dengan keturunan Ismail, Kedar. Hanya Indonesia, hanya Nusantara. Kok nggak tepuk tangan saudara-saudara? Next, baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Jadi pulau-pulau yang lautnya bergemuruh, yang penduduknya di desa-desa Kedar, Nebayot, semua itu keturunan Ismail terbanyak dan tinggalnya di Bukit Batu. Saya mau tanya, mana orang Toraja? Kau tinggal di mana? Bukit Batu, betul ya? Betul? Saya pernah naik ke lantai Leon, saudara. Itu betul-betul gunung di atas gunung, di atas gunung. Masih ada orang dan ada gereja Betani. Tepuk tangan yang paling meriah. Gunung Batu, ayat 11, maju. Sebuah diberkati. Saya kalau bicara ini semangat, saudara. Mereka berseru-seru dari mana? Puncak gunung-gunung. Mereka beri penghormatan pada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya. Di mana? Pulau-pulau. Saya kasih tunjuk lagi berikutnya. Yesaya 60, saudara. Tadi ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ayat 6, lihat. Yesaya 60 ayat 6. Nanti baca 1, 2, 3, 4, 5. Bangkitlah jadi teranglah kemuliaan Tuhan terbit, ayat 6. Sejumlah besar, semua baca. Unta menuju daerah. Unta-unta muda dari Media dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Dan bawa emas kemenyan serta beritakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7, lihat. 1, 2, 3. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan siap untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di mezbahku, di korban yang berkenan padaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tadi burung bias dari timur, yang pulau-pulau, yang apa? Lautnya bergemuruh, yang apa? Penduduknya Kedar Nebayot, dan tinggal di gunung-gunung, puncak-puncak gunung dan lain sebagainya. Tidak ada tempat lain. Cuma Indonesia dan Nusantara. Siapa bangga jadi orang Indonesia? Siapa bangga jadi orang Nusantara? Dan yang lebih bangga, Anda adalah pengikut Yesus. Dan Anda penuh Roh Kudus. Anda nangkap kebangunan rohani ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tidak kebetulan. Tolong gambar berikutnya. Istana di IKN. Itu burung buas dari timur akan membawa kemasyhuran Tuhan. Bentuknya Garuda. Ini kemarin 2 orang staf kita dari radio diundang khusus bersama media nasional. Meliput ibu kota Nusantara. Next. Anda tahu? Kondisi tekan sekarang istana IKN jelang upacara 79. Garuda. Dinubuatkan oleh Alkitab. Bahwa dari pulau-pulau Golden Gate. Kenapa istana dipindahkan bukan di Bethany Gate, tapi Golden Gate. Yang mengerti katakan amin. Karena akan sampai ke ujung bumi. Tolong munculkan peta itu lagi. Balik ke Golden Gate. Dan kembali ke Yerusalem. Saya percaya tidak kebetulan. Tuhan menggenapi janjinya. Saya mau tangkapkan sesuatu buat Anda. Bahwa Anda akan melihat semua kegenapan itu secara tepat, presisi, akurat. Dan ini secara ajaib, tidak usah khawatir. Orang yang ngerti kegerakan Tuhan tidak pernah kekurangan. Pasti diberkati Tuhan, pasti disertai Tuhan,
akan mengalami kebangunan rohani, revival harvest. Kita persembahkan bagi ibu kota tercinta, 79 tahun Indonesia merdeka, pujian revival dan harvest, dan menara doa 24 jam. Anda akan lihat itu makin besar dari orang muda. Ayat 11 dari Yesaya 46. Kita bagi berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Yang memanggil burung buas dari timur. Yesaya 46 ayat 11. 1, 2, 3. Semua baca 1, 2, 3. Yang memanggil burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku, Tuhan telah mengatakannya. Maka Tuhan tidak melangsungkannya. Tuhan telah merencanakannya. Dan Tuhan hendak melaksanakannya. Dan saya percaya ada bukit doa Kalimantan. Semua ditetapkan Tuhan. Tepat, presisi, dan akurat. Revival, harvest pasti terjadi. Angkat kedua tanganmu. Kami percaya Tuhan, janjimu digenapi. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di Indonesia. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di Nusantara. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan. Semua angkat tangan tinggi-tinggi. Kan ada yang di balkon, yang di bawah balkon. Kan ada pemulihan. Tuhan, doa di menara doa kami 24 jam Tuhan. Kami persembahkan doa Engkau. Lawan Tuhan akan lebih besar, makin besar, sampai ke gerak atas kota ini. Selamatkan yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Angkat kedua tanganmu. Diberkati Tuhan. Kami minta ibu kota Nusantara bukan cuma ikon bangunan, orang pindah dari Jawa ke Kalimantan, tapi akan ada lawatan Tuhan, kebangunan rohani, akan ada transformasi. Bukit doa Kalimantan 24 jam, pujian penyembahan, praise worship akan jadi gerakan Tuhan. Orang akan berlutut, tidak akan mengaku Yesus Tuhan. Bagaimana berdoa dalam misi berkat sebuah persiapan ibu kota Nusantara 17 Agustus yang minggu depan tepat. Saya berdoa Tuhan, cuaca kau beri yang baik, terang benderang, tidak perlu pawang hujan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sumpah serapah kutuk, kalau mantra ilmu apa dibatalkan dalam nama Yesus. Minta lawatan Tuhan. Angkat tanganmu saudara, angkat itu, angkat wajahmu.
Basalo. Basalo. Kami akan lihat revival harvest jadi atas kota ini, atas gereja Tuhan, atas gerejamu, atas FIFA, atas orang muda, junior tidak terkecuali semua dilawat Tuhan. Kami percaya dari gerbang timur itu, dari Golden Gate kami akan bawa persembahkan bangsa yang adalah burung Garuda negara-negaranya Indonesia dan Nusantara. Pulau-pulau penduduknya Kedar Nebayon. Kami bawa ke menjadi korban Tuhan. Di rumah kediaman Tuhan. Di Yerusalem. Akan terjadi ratusan juta penduduk Indonesia, Nusantara menjadi percaya Yesus Kristus Tuhan. Jutaan, 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 jutaan. Hamba terbatas. Tapi kuasamu tidak terbatas. Kau akan menerangkan kebenaranmu. Singkapkan rahasia ini. Untuk kami tangkap bahwa kami di tempat yang tepat. Posisi yang tepat. Waktu yang tepat. Untuk membawa kebangunan rohani yang tepat. Angkat kedua tanganmu. Kita deklarasikan. Doa keluarga kita. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Mari besar terjadi di tempat ini. Bawakan Allah bekerja memenuhi kami. Nyata di sini Solido Gloria. Kemuliaan bagimu Tuhan. Angkat kedua tanganmu kekasih Tuhan. Pulanglah doa berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Allah Bapa, Siap Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kau mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, sehat, dipakai Tuhan, dan apa yang kau kerjakan buat berhasil, beruntung. Dan Tuhan membawa revival, harvest dalam hidupmu, keluargamu. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin. Amin.